Biasanya kan kalau kita dengar kata limbah industri, yang kebayang pasti sesuatu yang kotor, jadi masalah, dan harus dibuang jauh-jauh. Tapi gimana kalau limbah yang paling beracun sekalipun justru bisa kita sulap jadi produk yang super berguna? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri sebuah perjalanan sains yang keren banget. Mengubah cairan limbah industri menjadi perekat canggih yang ramah lingkungan. Sekilas, ini kelihatannya kayak tanah biasa ya. Eits, jangan salah, ini namanya lignin. Sebuah bubuk ajaib yang diekstrak dari, coba tebak, limbah cair pabrik kertas. Yap, di dalam bubuk coklat inilah kuncinya, potensi untuk bikin lem yang jauh lebih ramah lingkungan. Ini bukti nyata kalau sampah itu bisa jadi harta karun. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan ilmiah kita. Pertama, kita kenalan dulu sama biang keroknya, limbah yang namanya black liquor. Terus kita bakal lihat gimana para ilmuwan membedah limbah ini buat ngambil bahan berharganya. Habis itu, kita intip resep rahasia buat bikin perekat baru. Tentunya perekat ini harus diuji dong. Dan teraga, kita lihat rapornya. Lulus atau enggak? Oke, kita mulai dari bab pertama. Gini, setiap industri besar itu pasti menghasilkan limbah. Nggak terkecuali industri pulp dan kertas. Nah, mereka ini punya satu limbah yang khas banget dan jadi masalah besar. Tapi, seperti yang akan kita lihat, di dalam masalah ini seringkali ada peluang tersembunyi. Dan disinilah ceritanya dimulai. Nah, kenalan dulu nih sama tokoh antagonis kita, black liquor. Dengar namanya aja udah serem ya. Ini tuh cairan sisa dari proses masak bubur kertas. Sifatnya super basa, pH awalnya aja 12, dan isinya campuran kimia yang rumit. Selama ini, ya, ini dianggap sampah beracun yang harus disingkirkan. Tapi, disinilah plot twist-nya. Coba lihat angka ini, 46%. Hampir separuh dari padatan di dalam limbah ini ternyata adalah lignin. Lignin itu apa? Itu polimer alami yang bikin pohon jadi kuat dan kokoh. Jadi para ilmuwan mikir, tunggu dulu, ngapain kita buang bahan seberharga ini? Dari situlah muncul pertanyaan besar, bisa nggak ya kita manfaatkan ini? Oke, idenya keren, tapi eksekusinya gimana? Nah, disinilah tantangan kimianya dimulai. Bayangin, gimana caranya kita memancing lignin murni ini keluar dari sub kimia yang super rumit, dan mengubahnya jadi bahan yang bisa dipakai? Jawabannya ada di proses yang namanya represipitasi. Kedengarannya rumit ya, tapi konsepnya gini. Pertama, mereka memancing lignin dengan menambahkan asam, jadi ligninnya mengendap jadi padatan. Kedua, biar padatannya misah dari cairannya, mereka pakai sentrifugal, itu loh, alat yang muter kencang banget. Proses pemurnian ini diulang-ulang biar dapat lignin yang benar-benar murni. Terakhir, tinggal dikeringkan dan diayak jadi bubuk halus, ya bubuk yang kita lihat di awal tadi. Oke, bubuknya udah dapat. Tapi, di dunia sains kita nggak bisa cuma bilang, kayaknya ini lignin deh, harus ada bukti. Jadi gimana para ilmuwan ini 100% yakin kalau bubuk yang mereka hasilkan itu beneran lignin, bukan yang lain? Nah, disinilah teknologi canggih berperan. Mereka pakai alat yang namanya spektrofotometer FTIR. Gampangnya, bayangin aja ini kayak alat pemindai sidik jari kimia. Setiap senyawa kimia itu punya pola getaran yang khas kalau kena sinar inframerah. Grafik yang Anda lihat ini, itu adalah sidik jari unik milik lignin. Cocok, berarti mereka berhasil mengisolasi bahan yang tepat. Alright, bahan utama udah siap di atas meja. Sekarang saatnya para ilmuwan ini ganti topi jadi koki kimia. Misi mereka beracik resep paling pas untuk mengubah bubuk lignin ini jadi lem super. Mereka pun bikin 2 resep percobaan, namanya LRF, singkatan dari lignin resorcinol formaldehida. Kalau Anda perhatikan, beda utamanya cuma satu, jumlah resorcinolnya. Yang satu pakai rasio 0,5, yang satu lagi 0,3. Kenapa? Karena resorcinol ini penting banget buat proses pengikatan. Jadi ini adalah variabel kunci yang lagi diuji. Resep mana yang bakal menghasilkan lem paling mantap? Bikin produk baru itu satu hal. Tapi produk itu berguna atau enggak itu soal lain. Apalagi di industri. Jadi langkah berikutnya krusial banget. Mengadu lem baru ini dengan juara bertahan di pasaran. Dan inilah sang juara bertahan. Perekat fenol formaldehida atau biasa disingkat PF. Ini tuh standar emas di industri kayu lapis, jadi taruhannya tinggi. Biar bisa dibilang sukses, lem LRF baru ini harus bisa setara atau bahkan lebih baik dari standar kualitas si PF ini. Sebelum kita lihat hasilnya, ada beberapa istilah penting nih. Pertama, viskositas. Gampangnya, ini tuh tingkat kekentalan. Coba bayangin bedanya madu sama air. Nah, di pabrik, kekentalan lem ini penting banget. Nggak boleh terlalu encer, nanti bleber kemana-mana. Nggak boleh juga terlalu kental, nanti susah diratakan. Yang kedua,
Ada yang namanya waktu gelatinasi. Ini intinya soal umur pakai lem setelah diaduk atau yang sering disebut pot life. Di pabrik, waktu itu uang. Kalau lemnya keburu kering sebelum dipakai, ya rugi. Tapi kalau kelamaan keringnya, produksinya jadi lambat. Jadi harus pas. Oke, semua persiapan sudah selesai. Proses isolasi, bikin resep, ngerti parameternya. Sekarang, momen yang paling ditunggu-tunggu. Gimana hasil pertarungan antara lem dari limbah ini melawan standar industri? Siapa yang menang? Dan kemenangan pertama diraih di tes viskositas. Coba lihat, standar industri itu butuhnya antara 130 sampai 300 CPS. Dan kedua formula LRF kita, satu di angka 187, satu lagi di 262. Masuk, pas banget di rentang ideal, ini awal yang super bagus. Kabar baiknya nggak berhenti di situ. Lanjut ke tes gelatinasi. Standarnya minimal harus tahan 30 menit. Dan kedua lem baru ini tahan lebih dari 44 menit. Ini artinya lemnya stabil banget dan ngasih waktu kerja yang lebih dari cukup buat para pekerja di pabrik. 2 jempol. Tapi, tunggu dulu. Ternyata perjalanannya nggak semulus itu. Ada batu sandungan pertama. Waktu diuji tingkat pH-nya, standar industri itu minta antara 10 sampai 13. Sayangnya, kedua formula LRF kita nilainya di bawah itu. Nah, ini dia kekurangan pertama yang harus dicatat. Oke, mari kita lihat rapor akhirnya secara keseluruhan. Lulus dengan nilai bagus untuk viskositas, sisa penguapan, dan waktu gelatinasi. Tapi, dapat nilai merah untuk pH dan berat jenis. Jadi hasilnya 50-50 lah ya. Para peneliti juga mencatat, formula yang pakai resorsinol 0,5 hasilnya sedikit lebih baik, karena berat jenisnya lebih mendekati standar. Sedikit lagi. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua eksperimen ini? Pertama, dan ini yang paling penting, limbah itu bukan akhir dari segalanya. Justru bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Kedua, sains itu keren. Dengan metode yang tepat, sampah bisa diubah jadi produk berguna. Dan ketiga, walaupun lem ini belum 100% sempurna, ini adalah langkah raksasa. Ini bukti konsep bahwa material yang lebih ramah lingkungan itu bukan cuma mimpi. Dan ini yang bikin kita jadi mikir, kalau limbah pabrik kertas aja bisa jadi lem, coba bayangin, harta karun apa lagi yang tersembunyi di tumpukan sampah industri lainnya. Bisa jadi, solusi untuk material masa depan itu bukan dari menggali sumber daya baru, tapi dari kepintaran kita mendaur ulang apa yang selama ini kita buang. Bagaimana menurut Anda?